Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri, mahasiswa program Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 2024. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Pada kesempatan ini juga saya akan membandingkan hasil diskusi dari kelompok 4, yakni tentang perspektif. Pemahaman mengenai understanding by design, khususnya pada aspek perspektif, dalam artikel yang saya baca menjelaskan bahwa peserta didik dapat dikatakan paham akan suatu materi pembelajaran apabila peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda, siswa dapat menjelaskan dari sisi lain sebuah situasi, melihat gambaran besarnya, melihat asumsi yang mendasar suatu, dan memberikan kritik. Jika dibandingkan dengan hasil diskusi dari kelompok 4, perspektif adalah kemampuan peserta didik dalam melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besarnya, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Kedua, hasil pembahasan antara artikel dengan pembahasan diskusi kelompok 4 memiliki pengertian yang hampir sama tentang dimensi perspektif, yaitu kemampuan peserta didik dalam melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari suatu situasi, melihat gambaran besarnya, melihat asumsi yang mendasar dari suatu hal tersebut, serta memberikan kritik. Ulasan menurut saya pribadi, konsep dari pemahaman understanding by design khususnya pada aspek perspektif yaitu kemampuan peserta didik dalam melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, pada materi informatika di mana peserta didik diharapkan pada tugas untuk menganalisis suatu permasalahan. Dalam hal ini tentunya siswa harus dapat melihat kira-kira apa yang harus dilakukan pada tahapan ini untuk memecahkan permasalahan tersebut. Serta siswa juga harus menganalisis langkah-langkah bagaimana yang digunakan dan efektif diterapkan pada kasus ini. Berikut referensi pembanding yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.